dipersembahkan oleh Emco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Desa Tanen, kawasan Merapi, Yogyakarta. Saya akan menemui salah satu bintang, sosok inspiratif, dan buat kami sangat patut untuk kami sajikan kepada Anda, pemirsa Bintang Emco kali ini. Seorang sosok yang tidak disangka hanya lulusan sekolah dasar, tapi mampu menginspirasi banyak orang dan membuat manfaat untuk banyak orang. Bapak Muslih namanya, tinggalnya di sini. Sekarang saya akan ajak Anda ketemu Bapak Muslih. Dan siapa Bapak Muslih? Ikuti saya dengan Bintang Emco. Nah, sahabat Bintang Emco, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Muslih yang konon kabarnya salah satu tukang pijat yang bisa menyehatkan Bapak Presiden Republik Indonesia ini, Pak Jokowi. Ya Pak Muslih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil praktek ini saya mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya, Pak. Monggo Pak, praktek dulu. Ini sekarang lagi dalam rangka Ini baru diagnosa bahwa masih ini tidak ada penyakit, cuman ada saraf kejepit di 2 titik. Itu di ketiak kanan sama di pinggang sebelah kiri. kok tahu Pak? Ya, ini pengembangan MRI tradisional. Ada peta pembuluh darahnya, Pak. Ya ini. Monggo Pak, coba dipraktekin. Ya, dan ini nanti bisa dibuktikan bahwa setiap titik hanya butuh waktu 3 menit, langsung sakitnya sudah nggak terasa lagi, sudah hilang. Oh gitu? Iya Pak. Ini saya buktikan ya. Iya. Coba ini saya lihat ini. Nah, ini. Ini kan Sahabat, ini Bapak mencet kakinya si pasien langsung sakit nah. ini. Karena memang ada 2 titik. Ya. Nah, di sebelah kirinya nggak ada. Pak Muslih, bisa ceritain awalnya Pak Muslih menemukan MRI tradisional ini awalnya gimana Pak? Ya, itu kita temukan karena kita butuh buku ya, Pak ya. Dan kita banyak membaca buku-buku dari Dr. Profesor Hembing. Dr. Profesor Hembing, terus ditambah lagi buku Montaksia atau Pijaci yang diberi oleh Bapak Wakil PU Provinsi Pak Agus Prihambodo Semarang. Nah, sama kita beli buku namanya Ensiklopedia Tubuh Manusia, Pak. Di situ yang ada benar-benar tentang pengalaman tentang urat saraf gitu, Pak. Nah, sahabat, Pak Muslih ini sepintar ini, beliau ini lulusannya tinggi sekali. SD, ya Pak? Iya. Wah, S1 SD. Tapi penemuan MRI tradisional ini bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit Boleh. karena Pak Muslih ini cerita sama saya, beliau ini salah satu yang bikin sehat Pak Jokowi, Presiden Iya, Pak. Republik Indonesia Pak ya. Iya, Pak. Ceritanya Iya, Pak. gimana Pak tuh awal? Awalnya saya kan awal mulanya itu ada istri Pak Jenderal Totot Wahyu Darmanto itu sakit lutut selama 2 tahun, beliau tidak bisa jalan. Terus beliau dibawa ke tempat kami sekali, Minggu kita pijat, terus hari Senin jam 9:30 lebih itu langsung beliau sembuh. Mensesnek. Ya. Mensesnek. Beliau juga nggak ada penyakit, hanya karena kecapean, jadi menyebabkan urat-uratnya kaku nekan aliran darah. Setelah beliau sembuh, terus akhirnya suatu ketika konon beliau cerita itu Bapak Presiden kan mau ada acara ke Eropa. Iya. Tapi beliau bercerita dengan Pak Presiden kan kesah dengan Pak Mensesnek. Ada acara ke sana tapi kok ini kok nggak kurang nyaman, itu lengan kiri gitu beliau. Terus ditawarin bagaimana kalau pijet gitu. Nah, beliau berkenan. Alhamdulillah saya hari Jumat Kliwon tanggal 15 April dulu saya dibawa ke istana. Istana mana? Istana Jakarta. Dan saya dibawa masuk sana
disuruh mijit beliau. Dan alhamdulillah kok beliau cocok. Nah, maka setelah beliau cocok, selama ini saya sudah mijit 3 kali. Mijit Pak Jokowi 3 kali. 3 kali. Pertama di Istana Jakarta, yang kedua di Istana Bogor, yang ketiga di Istana Jogja. Luar biasa. Jadi Pak Muslih sudah ketiga istana presiden gitu Pak ya? Betul. Oh, saya sekali aja belum loh Pak. Ya, alhamdulillah ini barokahnya dari pijet. Tapi saya mungkin yang menjadikan seperti ini karena barokahnya dari orang-orang, atau barokah atau doanya dari orang yang saya pijet, beliau diberi kesempatan oleh Yang Kuasa. Karena saya dalam mijet seperti ini, saya tidak ada tarif Pak. Semua berdasarkan keikhlasan hati atau niat kita, yang kita kedepankan adalah ibadah. Iya. Dan semua tidak ada untuk siapapun ada tarif gitu Pak. Gitu. Terus waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Presiden tuh, ceritain dong Pak, apa namanya waktu mijitnya tuh berapa orang di dalamnya, kemudian Pak Jokowi komennya apa, boleh nggak Pak? Oh iya, waktu di Istana Jakarta kita ditunggui sama 3 protokol, terus 1 juru bicara, 1 lagi Bapak beliau Menteri Sekretaris Negara. Itu. Tapi setelah itu sudah kita mijit nggak lama dengan beliau karena memang tidak ada penyakit beliau, tapi hanya karena kecapean beliau. Tapi ya wajar kalau seperti beliau itu capek, memang mobilitasnya tinggi. Program-programnya gini-gini. Jadi kalau seperti kita kok kadang ada yang maido atau nyangkal akan kerja beliau itu ya kurang pas. Karena sebenarnya beliau tuh memang benar-benar sibuk. Gitu. Seperti itu Pak. Sempat ngobrol apa aja sama Pak Jokowi? Salah satunya Pak Jokowi kemana Pak? Cuman beliau nanya, saya sakit apa? Terus saya pegang dari kaki bahwa hasil diagnosa kami atau MRI kami adalah beliau tidak sakit tapi hanya faktor kecapean. Jadi menyebabkan aliran darah 5 titik punya beliau kurang lancar saja. Setelah saya pijit Jumat malam 1, terus saya pas dipanggil lagi ke Istana Bogor, beliau bilang, "Terima kasih Pak Muslih, itu pagi harinya langsung fresh lah." Saya itu yang sangat seneng banget Pak. Saya bisa diikut sertakan menjaga istilahnya simbol negara. Jadi kapanpun, jam berapapun, saya kalau dipanggil beliau selalu siap karena saya ingin ikut selalu menjaga simbol negara. Wah, luar biasa. Komennya Pak Presiden atau Pak Jokowi yang Pak Muslih ingat apa? Pernyataannya Pak Presiden yang paling diingat waktu pada saat pijit. Yaitu beliau sangat baik banget dan sangat istilah gimana ya? Itu merupakan sanjungan yang sangat luar biasa karena beliau bilang gini, matur nuwun ya Pak Muslih, habis Pak mijit dipijit Pak Muslih saya langsung fresh, bilang gitu. Itu yang paling tidak akan pernah bisa terlupakan sampai kapanpun. Dan saya keluar dari ruangan beliau pun beliau malah ngantar saya sampai pintu Pak. Berarti kan beliau seorang presiden yang sangat luar biasa. Karena saya cuma rakyat jelata dari kampung, saya cuma dari latar belakang ijazah pun cuma SD. Tapi beliau kok nyambut kayak gitu besarnya. Itu sampai saya tuh habis mijet kadang meneteskan air mata Pak. Karena apa? Ya 1000 ini Pak, 1000 rasa jadi satu Pak. Antara seneng, antara ya ini grogi, ada semua Pak. Itu. Dan waktu pertama kali masuk istana, tangan saya ini saya gigit-gigit gitu Pak. Loh, kok tangannya Dewi digigit-gigit? Iya, kenapa? karena itu gini Pak, mimpi atau beneran? Oh, iya. Waktu udah berhadapan dengan Pak Presiden. Iya, ini dalam mimpi atau alam nyata? Itu yang jubit pipi gitu. Iya, itu saya gigit gini, terus sampai berulang kali. Oh ternyata terasa, berarti saya nggak mimpi. Nah, dan yang sangat aneh tapi nyata gini Pak, saya kan nggak pernah pakai sepatu. Saya dibawa ke Jakarta, cuman dipanggil sama Pak Mensesnek, Pak Muslih ke Jakarta, iya Pak, terus dibelikan tiket, saya ke sana. Pakai sandal. Iya, pakai sandal slop itu. Ternyata masuk istana tuh nggak boleh pakai sandal. Nah, terus Pak Menteri, habis saya mandi di ruang Sesnek, di kamar mandi sana, di tempat istirahat beliau, saya mandi. Setelah habis mandi itu ditanya Pak Muslih, iya Pak
Musli nggak pakai sepatu, nggak punya ya Pak. Oh iya. Iya, lalu beliau ngajak ke kamar, dibuka lemari, ada sepatu. Pak Musli cobain dipakai. Sebarangkali pas, insya Allah pas Pak. Aku sepatunya siapa? Pak Menteri. Oh iya. Iya, saya dikasih sepatu sama Menteri, terus saya pakai, alhamdulillah pas. Nah, sepatunya merek Haspapis. Wih, Nah, Mas Papis, larang ya Pak. iya, ya setelah itu saya pakai, kan menghadap Pak Presiden. Nah pulangnya kan tidak mampir ke kantor lagi, langsung ke rumah dinas. Terus lupa Pak Sandal Musli saya ngebalikin kan saya nggak lupa, tapi sandal saya kan masih di kantor. di istana. Ya, nah, karena saya merasa nyaman, enak banget saya pakai, saya bilang dengan beliau, Pak, sepatunya biar saya pakai terus boleh Pak? Boleh. Nah, bilang gitu. Alhamdulillah. Itu. Nah sekarang sepatu itu karena buat sejarah, saya buatkan kotak. Boleh. Ya, saya abadikan di kotak, tapi setiap minggu sekali saya ambil, saya taruh di luar biar kena angin, biar nggak rusak. Oh jadi sepatunya bikin akuarium gitu? Iya, betul, dikacain Pak. gitu? Iya, ini ada fotonya, ada barang buktinya Pak. Wah, saya dahsyat. abadikan bener Pak. Di situ saya kasih. Di sini sepatunya? Iya ada di sini. Oh, iya, ada iya. foto beliau dengan saya waktu saya di sini foto dengan beliau. Oh, Itu. dengan Pak Iya, Tikno? Iya. Pak Pratikno orang yang sangat baik banget Pak. Alhamdulillah. Saya itu dari kantor presiden sampai ke kediaman beliau, rumah dinas beliau, saya tidak mobil sendiri, bersama beliau Pak. Coba. Saya merebus milih Pak. Saya cuma dari desa, dari kampung kok dapat kehormatan setinggi ini. Iya, Itu. iya, iya. Tapi dengan adanya seperti itu justru saya semakin tambah rendah hati Pak. Amin. Saya semakin banyak bersyukur karena saya bisa dari seperti ini mungkin karena saya selalu merendah itu Pak. Amin. Ya, Amin. karena semua yang bisa menyembuhkan dan saya juga bisa jadi seperti ini karena Allah Pak. Amin. Ya, itu aja. Mijit Pak Jokowi itu berapa ini sekali Pak? Biasanya sekarang. Kalau program beliau itu kalau nggak 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Oh. Tapi alhamdulillah kemarin itu baru 2 minggu beliau manggil lagi. Oh. Ya berarti beliau cocok. Terus beliau pas ada acara ke Jogja, ke istana ini Jogja, beliau juga udah pesen. Saya ditelepon malam-malam, Pak Musli besok ini beliau RI1 mohon untuk dipijit. Ya siap, saya bilang gitu. Itu kan kehormatan yang sangat luar biasa. Bagi tukang pijit seperti saya Pak. Gitu. Jadi kalau orang nyari-nyari mau ketemu Pak Presiden, telepon sana telepon sini, Pak Musli malah ditelepon sama istana untuk datang ke istana. Luar biasa Pak Musli ini. Terus saya dengar nih Pak, katanya Bapak juga mijit Pak Menteri Pendidikan, Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan. Beliau juga pijat karena dapat ini referensi dari Pak Pratik, juga dari Pak Haji Oni, itu yang meresmi ke beliau, dan beliau waktu di bandara Adi Sucipto ya Pak ya, Jogja ya. Iya. Adi Sucipto, saya diagnosa krek gini, tak pegang beliau, pegang kakinya, Pak, Bapak tidak ada penyakit, cuman Bapak di tengkuk sering kaku. Itu bukan karena penyakit Pak, tapi hanya karena faktor kecapean. Lalu aliran darah punya Bapak di ketiak kanan kurang lancar saja. Besok insya Allah bisa saya benahi Pak, hanya setiap titik hanya butuh waktu 3 menit. Terus beliau berkenan, sekarang juga. Langsung beliau minta. Setelah itu saya pijit, alhamdulillah langsung hilang. Terus kemarin saya dipanggil lagi ke kediaman beliau di Jakarta. Saya pijit lagi Pak. Tapi ya nggak ada yang sakit sebenarnya Pak. Yaitu tadi hanya karena faktor beliau itu kecapean. Seperti itu. Ada cerita menarik gak dengan Pak Anies Baswedan? Katanya sempat ngobrol. Ada. Saya cerita tentang karena beliau kan ini Menteri Pendidikan dan saya hanya pendidikan rendah. Karena dulu saya mau sekolah, tapi bapak saya itu kan orang nggak punya. Orang nggak punya. Terus mau sekolah bener-bener bapak tidak punya. Saya SMP kelas 2 saya keluar dari sekolah. Saya terus kerja di Semarang. Kerja di pabrik tenun, tapi di sana saya terus dapat uang. Saya sering ke Gramedia beli buku supaya saya bisa pinter. Jadi saya jadi kutu buku. Nah, setelah seperti itu terus perjalanan, akhirnya saya sering mempelajari pijat itu. Tapi saya punya bakat keturunan dari Simbah tentang pijat. Itu. Tapi terus saya kemarin matur dengan beliau, Pak, saya dulu agak sedikit kurang bersyukur karena saya tidak disekolahkan sama bapak. Tapi sekarang saya justru bersyukur banget dulu tidak disekolahkan. Ngomong sama Pak Anies begitu ya? Iya. Kok bisa Pak Mus? Iya Pak, seandainya saya disekolahkan, saya ijazah STM atau apa,
saya mungkin kerja di perusahaan. Saya tidak mungkin jadi tukang pijat seperti inilah. Dengan adanya saya tidak disekolahkan, saya jadi tukang pijat, orang kampung, saya justru bisa menjadi pemijat R1 dan Bapak sendiri. Bapak Menteri. Iya. Saya bilang gitu, Pak. Iya. Jadi Tuhan udah ngatur semua. Iya, Pak. Iya. SD nggak penting, yang penting ketemu Presiden Ya, Republik Indonesia, Pak ya. Tapi itu karena terus belajar dan terus belajar. Iya. Dan saya dikasih resep sama ustadz saya. Nek ameh pengen sukses, iki jalakno. Dia Apa bilang itu? gitu. Itu Jalannya tuh apa? 3 kunci biar lancar dan sukses dalam usaha. Nah, 1, harus berbakti dengan kedua orang tua kita, juga dengan guru, dan memberi uang semampunya setiap hari Kamis atau Jumat kepada orang tua. kepada orang tua sama guru. Berapapun semampu kita. Oke. Yang nomor 2, diyakati 2,5% dari hasil pendapatan kita. Oh iya. Seperti itu. Nah, terus 3 itu sedekah. Nah, beliau menjabarkan bahwa zakat itu ibarat kita menanam padi adalah kita membersihkan gulma-gulma di sekeliling tumbuhan padi kita. Nah, sedekah ibarat kita merabuk. Setelah dibersihkan dirabuk. Karena kalau zakat itu memang wajib, kalau sedekah itu sunnah. Tapi yang diganti lebih banyak adalah sedekahnya. Karena sedekah itu Allah kan janji 1 akan dilipat gandakan jadi 7 atau berapa gitu. Iya. Itu. Luar biasa. Jadi kita kalau bisa menjalankan 3 petuah Ustadznya Pak Muslih ini, yang pertama menghormati orang tua, memberikan rezeki dan guru, kemudian jangan lupa zakat 2,5% dari penghasilan, dan sodako, insya Allah semuanya bisa dilancarkan, Pak. Seperti ini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak Muslih, terkait dengan ilmu Pak Muslih ini, ke depan Pak Muslih mau kembangkan seperti apa nanti, Pak? Kita kembangkan dan kita banyak berbagi ilmu. Siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita persilahkan dan senang hati kita akan memberikan ilmunya, Pak. Seperti dari anak Stikes Lombok itu setiap bulan ada yang belajar di sini, Pak, 2 gitu. Setelah nanti lulus kita kasih sertifikat dan suruh untuk di sana, kembangkan di sana. Karena apa? Kita berbagi ilmu dengan sesama anak bangsa. Itu, Pak. Itu. Sekarang di Lombok sudah dibuka namanya Klinik Balai Sehat. Oh, jadi Pak Muslih juga berbagi juga dengan berbagi. teman-teman yang berkeinginan menjadi ahli pijat MRI tradisional, ya, Pak? Betul, Pak, betul. Pak, seandainya nih kan Pak Jokowi udah menteri-menteri apalagi udah gitu. Kalau nanti presiden di luar sana juga kepengen dipijit, Pak Muslih gimana? Bisa. Presiden Rusia, Amerika gitu. Bisa dan dengan senang hati kita akan melayani. Itu kan nanti kalau bisa ke luar negeri namanya go internasional. Dahsyat, go internasional. Kalau sekarang insya Allah kan namanya go nasional. Karena sudah ring 1 RI itu. Tapi ya kita justru semakin lebih hati-hati dan lebih rendah diri. Kita harus selalu banyak melihat ke bawah. Karena kalau kita pencelian ke atas, nanti ada lubang kita jatuh, siapa yang menolong? Iya. Gitu. Baik, sahabat Bintang Emco, begitu bincang-bincang saya sedikit dengan pemijat RI1, ya, salah satu yang membuat sehat Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia sekarang. Mudah-mudahan juga Pak Muslih diberikan selalu berkah, kesehatan, rezeki sehingga bisa menyehatkan dan bermanfaat buat orang banyak, ya, Pak. Pak, ada pesan-pesan, Pak, buat anak-anak muda di Indonesia, Pak? Anak-anak muda di Indonesia, saya mohon ikuti jejak saya. Walaupun tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, terus banyak membaca dan membaca. Karena dari membaca kita akan menjadi tahu jendela informasi dunia. Luar biasa. Karena di Al-Quran sendiri Allah sudah bilang, ya, Pak, ya, Iqra. Wah, baca dan suruh mempelajari semuanya. Jangan malas membaca, karena dengan membaca membuka lebar jendela dunia. Gitu kan, Pak, ya? Ya, Pak. Pak Muslih, terima kasih. Silakan pijat lagi pasiennya. Semoga makin banyak orang yang sehat dari tangannya Pak Muslih, Pak. Amin. Tetap di Bintang Emco.
saya pesan dengan anak muda di Indonesia, jauhi tentang narkoba dan terus banyak membaca dan jangan putus asa. Ya, walaupun hanya berpendidikan rendah seperti saya, cuma lulusan SD, tapi alhamdulillah saya bisa menjadi pemijat RI 1. Itu karena ketekunan dari saya terus membaca dan membaca. Jadi tolonglah ikuti saran kami, ikuti jejak kami biar bisa seperti saya, bisa menjadi seperti ini. Nah, bagaimana tayangan saya Bintang Emco kali ini? Saya pun merasakan pijatan seorang Bapak Muslih yang mampu membuat manfaat buat orang banyak. Lulusan SD, tapi tidak disangka-sangka bisa menjadi pemijatnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan beberapa menteri Kabinet Kerja. Semoga semua yang kami sajikan bisa bermanfaat dan terus saksikan Bintang Info karena kita akan menyajikan sosok-sosok inspiratif dan mempunyai talenta yang biasa menjadi luar biasa.